Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan perang di Ponorogo yang membuat Belanda kewalahan tak bisa dilepaskan dari sosok Nyi Ageng Serang. Ia merupakan penasehat panglima perang yang disegani dan juga ditakuti oleh Belanda. Muslimah hebat itu memiliki nama asli Kustiah Wulandingsi Retno Edi atau lebih dikenal dengan nama Nyi Ageng Serang. Seorang putri dari panglima perang Kesultanan Yogyakarta, Panembahan Nata Praja. Panembahan Nata Praja merupakan penguasa di daerah Serang, sebuah kawasan yang strategis di antara Yogyakarta, Semarang, dan juga Solo. Sebuah daerah yang menjadi basis kekuatan militer Kesultanan Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono I dan II. Sama seperti sang ayah, Nyi Ageng juga merupakan panglima perang yang hebat. Pada saat perang di Ponorogo, ia memimpin pasukan gula kelapa, seledang berwarna merah putih dengan gagah berani. Usianya pada saat perang di Ponorogo terjadi, ia telah senja. Ia syahid pada tahun 1828 dalam usia 76 tahun. Bukti bahwa kiprah perjuangannya tak luntur, meskipun usianya telah uzur. Ia justru makin gigih berjuang melawan penjajahan bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro, Tom Alap-Alap, Joyo Kusumo, Hadi Wijoyo, dan Diposono. Nyi Ageng Serang merupakan panglima perang Kesultanan Yogyakarta yang medan jihadnya di wilayah utara. Keberaniannya dalam menggempur pasukan Belanda membuatnya lantas mendapat julukan Lonjong Nimis dan juga Diraja Meta yang berarti mata peluru dan dentuman senjata. Pada saat perang di Ponorogo dimulai, Nyi Ageng Serang dan pasukannya menggunakan taktik perang gerilya. Mereka terus bergerak ke utara dari desa Serang atau Seragen, menuju ke Gundi, Gambringan, Purwodadi, Grobogan, hingga Demak. Kemenangan Nyi Ageng Serang yang paling menentukan ialah keberhasilannya merebut Purwodadi dari tangan Belanda. Setelah Purwodadi berhasil untuk dikuasai oleh pasukan Nyi Ageng Serang, Nyi Ageng Serang semakin gagah berani menyerang ke berbagai daerah di Pantura, Jawa Tengah. Ia menyerang daerah-daerah perbukitan, Grobogan, Jakenan, Juwono, Pati, Jekulolor, Kudo Gajah, dan akhirnya dapat menguasai Demak. Kata Putu Lasminah dalam Nyi Ageng Serang. Gerakan pasukan Nyi Ageng Serang sangat ditakuti oleh Belanda. Benteng Belanda di Grobogan dirobohkan. Tewasnya Kapten Silver hingga berhasil melucuti persenjataan modern milik Belanda. Arus gerakan pasukannya bagaikan debut angin topan, sehingga benteng VOC di Grobogan dapat dihancurkan dan mengakibatkan matinya Kapten Silver. Seraya hancurnya benteng VOC di Grobogan ini, pasukan Nyi Ageng Serang berhasil merampas meriam, senapan, amunisi yang cukup banyak, ungkap Putu. Keberhasilannya menaklukkan Grobogan dilanjutkan dengan melakukan serangan ke Demak. Ia memimpin 5.000 pasukan prajurit untuk menyerbu pasukan Belanda di Demak. Keberhasilannya menaklukkan Grobogan dilanjutkan dengan melakukan serangan ke Demak. Ia memimpin 5.000 prajurit untuk menyerbu pasukan Belanda di Demak. Pertempuran di Demak menjadi sangat mendebarkan sebab pasukan Belanda mendapat bocoran informasi dari Bupati Demak, Tumenggung Chandra Negoro. Penjajah Belanda pun dibantu oleh penguasa lokal seperti Demak, Jepara, Madura, dan Mangkunegara. Nyi Ageng Serang yang mendapatkan bala bantuan dari pasukan rakyat yang dipimpin oleh pasukan Brahna Praja, Kiai Hangga Merta, dan Jaya Pramuja akhirnya menang. Peperangan berjalan demikian gencar dan dalam tembakan menembak selama 5 jam, akhirnya pasukan kompeni berantakan dan mengundurkan diri. Persenjataan kompeni dirampas oleh pasukan rakyat, ucap Putu. Dari Demak, pasukan Nyi Ageng Serang terus bergerak menuju ke selatan. Mereka melewati Salatiga, daerah Salatiga, Boyolali, Sragen, dan Klaten. Dari sini, pasukan Nyi Ageng Serang melengkung ke arah selatan menuju ke Magelang lewat Salatiga, Boyolali, Sragen, dan Klaten. Setelah membumi hanguskan, Rembang, dan menghancurkan pos-pos militer
di sepanjang Sungai Progo, tutur putu. Nyi Ageng Serang dan pasukannya memutuskan untuk bertahan di Prambanan, Klaten, hingga ditemui oleh Pangeran Diponegoro. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, ia memimpin pasukan dengan melakukan perang gerilya di hutan-hutan. Keterlibatannya dalam perang itulah yang memotivasi para pejuang lainnya untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Putu mengungkapkan, pada pertemuan di Prambanan, Nyi Ageng Serang dan Pangeran Diponegoro bersepakat untuk melanjutkan perang melawan Belanda. Meskipun pada saat itu tubuhnya mulai melemah. Saya tetap memihak perang, kata Nyi Ageng Serang. Soal keluarga, soal pribadi, perang yaitu soal nasib rakyat. Maka dianjurkan agar Diponegoro meningkatkan perang gerilyanya. Hanya dengan demikian, musuh akan kehilangan banyak biaya, tenaga, dan juga senjata, ujar Putu. Nyi Ageng Serang kembali memimpin perang hingga menjelang akhir hayatnya. Aksi perlawanannya tetap lanjut, meskipun ia harus memimpin perang dari atas tandu. Banyak pihak kerabat Kesultanan Yogyakarta yang membujuknya untuk segera kembali ke dalam keraton, termasuk Pangeran Diponegoro. Sebab pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh telah kembali dari pengasingan. Saran dari Pangeran Diponegoro ditolaknya. Ia bertekad keras untuk berperang bersama dengan Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang merupakan sosok muslimah tangguh dan juga hebat pada masanya. Ia adalah penasihat perang yang disegani dan juga dihormati oleh Pangeran Diponegoro. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.